mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh audiens, seluruh jamaah yang menonton daripada video ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur serta istiqomah dan barokah. Setelah kita lihat video Kiai Imad, ceramah Kiai Imad, yang mana beliau mengatakan bahwa haram kita untuk mencium tangan mereka. Arti mereka itu mungkin yang tersirat di dalam hatinya adalah habaib. Kenapa? Karena saking bencinya dia terhadap habaib, walaupun dia tidak punya argumentasi dalil, walaupun seperti itu mereka berani mengatakan mengharamkan mencium tangan para habaib. Padahal ulama-ulama salafun soleh banyak yang mengatakan kita sunnah mencium tangan-tangan ulama-ulama yang punya ilmu karena keilmuannya, karena kemuliaannya, karena kesolehannya. Apalagi ini yang dinobatkan oleh para ulama salafun soleh sebagai duriyah baginda Rasul. Jadi jelas kata-kata Kiai Imad ini adalah kata-kata yang jelas ngawur jauh dari pandangan syariat ulama salafun soleh. Mungkin ini daripada realisasi Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas perolok mereka. Allah membalas perolokan mereka dengan cara wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka mungkin bisa dikatakan orang munafik. Kenapa? Karena salah satu orang yang suka mencaci habaib itu adalah tidak akan lepas dari yang tiga. Satu, dia munafik. Yang kedua, mungkin dia anak jinah. Yang ketiga, orang yang mencaci maki habaib itu mungkin dia keluar dari rahim ibu, yang mana dulunya si ibu tersebut disenggama, mungkin dijima oleh suaminya dalam keadaan tidak suci. Siapa? Kiai Imad itu dulu pernah mengatakan seperti itu, dan fakta ada di dalam kitab Ihyaul Maid atau di dalam kitab yaitu Jawahirul Aqdain, bahwa orang yang mencaci maki para habaib duriyah Nabi itu tidak akan lepas mungkin di antara yang tiga. Satu di antara yang tiga. Tidaklah orang itu membenci duriyahnya Rasulullah kecuali karena tiga hal. Imma ayyakuna walada zina. Boleh jadi dia itu adalah anak zina. Yang kedua, imma ayyakuna munafiqah. Bisa jadi dia adalah seorang yang munafik. Siapa munafik? Orang yang pura-pura Islam, pura-pura iman kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dia bersama orang-orang mukmin hanya untuk mengelabui orang-orang mukmin. Wa imma ayyakuna abu jama'u mahu fi ghairi kufri. Atau ayahnya ketika berhubungan dengan ibunya dalam keadaan tidak suci, ibunya dalam keadaan kemudian dari hubungan itu jadi dia. Kalau orang tidak termasuk tiga di antara itu, insya Allah kepada zuriatnya Rasulullah Muhammad SAW tidak akan ada rasa hikit, tidak akan ada rasa benci. Walaupun umpama zuriatnya Rasulullah itu menzahirkan perbuatan yang tidak elok. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan, Imam Syekh Nawawi rahimahullah menukil sebuah kisah dari gurunya. Gurunya itu di Mekah melihat syurafah, para keturunan Rasulullah berbuat sesuatu yang kurang elok.
kemudian waqa'a fi qalbihi syai'un, di hatinya ada sesuatu. Ini duriannya Rasulullah kok begini amat kelakuan. Kemudian pada malam hari dia bermimpi bertemu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Kemudian dia memanggil-manggil Sayyidah Fatimah, tapi Sayyidah Fatimah tidak mau untuk melihat wajah dari guru. Nah, mana fakta Kiai Imad menyelisihi daripada fatwa-fatwa ulama salafun soleh? Salah satunya saya ambil di dalam kitab Raudhah, di dalam kitab Raudhah Talibin Shahifah 438 jilid ke-7, bahwa Imam Nawawi mengatakan wa amma taqbilul yad, adapun mencium tangan, fa in kana lizudi sahibil yad, karena kejuhudannya itu orang yang punya tangan, wasolhahi, dan karena kebaikannya, au ilmi, atau ilmunya, au syarafi, atau karena yaitu kemuliaannya, kesananya, pamustahabun, itu hukumnya disunahkan Kiai Imad, bukan diharamkan. Lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama Shahifah 271, begitu pula Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip daripada kata-kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sama, yaitu beliau juga mengatakan bal yustahabu, itu hukumnya disunahkan. Termasuk di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar Syarah Tanwirul Absor sama, dan ini termasuk Nabi yang dulu katakan Kiai Imad di dalam hadis Imam Ahmad, mana pada kata-kata Nabi ketika beliau yaitu takjiah kepada orang yang sakit, beliau mengatakan tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah, kesempurnaan penghormatan kalian itu adalah al-musafahah, dengan salaman. Artinya dengan salaman, apalagi kalau ini para ulama, maka boleh setelah kita salaman itu tangannya diambil berkahnya oleh kita, dicium. Itu emang ada dari Rasulnya dulu di dalam hadis 14 abad yang lalu yang berasal dari hadis Bukhari, bahkan di dalam hadis Imam Ahmad juga sama, yang berasal dari Imam Ibnu Jad'an. Beliau berkata li Anas kepada Imam Anas, Imam Ibnu Jad'an kepada Imam Anas berkata, amasan nabiya biyadika ya Anas, apakah ante wahai Anas, Sayyidina Anas, memegang Nabi dengan tangan kamu? Kata Imam Anas, qala na'am, ya saya juga. Kata Imam Anas, memegang Nabi dengan tangan saya. Faqabilah, langsung itu Imam Jad'an mencium daripada tangan Imam Anas. Dan juga hadis mana yang berasal dari Imam Jabir bahwa anna Umar qabbala yadan Nabi, sesungguhnya Sayyidina Umar dulu pernah mencium tangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Imam Bukhari, di dalam hadis Imam Bukhari diceritakan dari Imam Suhaib, wa qala Imam Suhaib, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yaddal Abbas, Sayyidina Ali, saya pernah melihat Sayyidina Ali yaitu mencium tangan Sayyidina Abbas. Artinya apa? Para sahabat dulu mencontohkan kepada kita bahwa hukumnya boleh mencium tangan orang lain, apalagi dilihat, ditinjau ini ya, mencium tangan orang lain, yaitu dari segi keilmuannya, karena orang tersebut punya kesolehan, karena orang tersebut punya ilmu, punya kemuliaan, sehingga para ulama salafun soleh menghukumi dengan sunnah hukumnya mencium tangan karena kesolehan, mencium tangan manusia karena kesolehannya, karena kearifannya, karena keilmuannya, karena kemuliaannya. Apalagi ini yang disebut habaib sebagai duriah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ini Kiai Imad sudah menyimpang jauh daripada ajaran ulama salafun soleh. Dan mungkin ini Kiai Imad mungkin ini adalah realisasi daripada ayat Allah nyatakan Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kiai Imad ini dan juga kelompok-kelompoknya mungkin
itu bisa disebut munafik karena sifatan-sifatan munafik ada di dalam diri mereka. Tandanya mana? Yukhadi'un Allah waladina amanu. Mereka menipu daya umat, mereka mengajak umat, menipu umat supaya apa? Supaya menjauh umat daripada habaib. Akan tetapi ingat, wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka ternyata tipu dayanya itu adalah hanya terkena untuk diri sendiri. Kenapa itu mereka sampai bisa menipu daya para umat? Fi qulubihim maradun, karena mungkin di dalam hati mereka ada sakit, gak tahu sakit apa itu. Fi aqlihi syai'un, di dalam akalnya ada sesuatu, gak tahu apa. Yang jelas ingat Kiai Imad dan kelompoknya, la tahasadu wala tabagudu. Jangan sampai kalian hasud wala tabagudu, wahai Kiai Imad. Kenapa? Nanti itu kalau antum terus seperti itu, tidak tobat kepada Allah, Allah yasahzu bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas perolokan kalian dengan cara yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan kalian, membiarkan orang-orang seperti itu dalam keadaan ombang-ambing dalam kesesatan. Faktanya sekarang Kiai Imad kemarin-kemarin enggak sampai banyak mencaci para habaib, cuma mengatakan adalah para habaib duriannya enggak nyambung ke baginda Rasul dengan cara diputuskan Imam Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir. Tapi sekarang faktanya gimana? Terus dia mengejek para habaib, terus dia mencaci para habaib, sampai mengajak terus kepada umat supaya mencaci habaib. Ini apakah ajaran mukminin? Mukminin itu tidak seperti itu. Nabi ajarkan kepada para sahabat. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sifatan Nabi itu ada apa? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Nabi itu tegas kepada orang-orang kafir, akan tetapi di antara mereka pada mukmin lagi gimana Nabi? Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang. Malah ini gimana? Kiai Imad dan kelompoknya mengajarkan kepada umat supaya mencaci para habaib. Padahal para habaib dari dulu para habaib banyak yang mengkarang kitab, ulama-ulama banyak yang keluaran dari para habaib. Lalu oleh Imad sekarang mau dicaci maki. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai sekarang ke sini banyak para habaib yang alim. Kalau habaib itu kan jama, berarti ketika satu habaib dicaci maki, mungkin seluruh para habaib yang lain akan tersakiti. Seperti itu. Kenapa? Karena la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Itu ya. Jadi mohon maaf Kiai Imad dan juga yang menonton kepada video ini, mudah-mudahan Allah mengasih hidayah taufik kepada kita sehingga kita terus menerus yaitu berjuang di dalam memperjuangkan agama Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.